Baiklah, yang kami hormati Ketua Rayon 6 ya, kemudian Bapak Ketua Satkorwil Rayon 6, juga tim dari pengawas, kami berlima ya dari pengawas yang akan mendampingi kegiatan LCC ini. Terima kasih kepada seluruh tim ya, ada Pak Haji Tony, ada Pak Dokter Jajang, ada Ibu Lisda, juga Ibu Haji Inar. Terima kasih juga kepada seluruh di sini ya perwakilan dari sekolah yang sudah mendaftarkan diri ya mengikuti LCC yang merupakan arahan dari Bapak Bupati kita, juga tentu saja sangat didukung oleh Disdik ya, Dinas Pendidikan, baik dari Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Kasih, semuanya mengarahkan untuk sama-sama mensukseskan kegiatan dari LCC ini ya. Mudah-mudahan kita niatkan lillah karena Allah, mudah-mudahan kita ingin berikhtiar untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Garut. Sudah sangat lama ya tidak ada lomba cerdas cermat secara umum ya. Kalau di PAI mungkin setiap tahun digelar, tetapi untuk materi umum ya, yang materi-materi yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, mudah-mudahan LCC ini menjadi sebuah evaluasi untuk kita semua, untuk sama-sama meningkatkan motivasi ya murid-murid kita. Nah, sekali lagi terima kasih baik kepada seluruh sekolah negeri maupun swasta yang di bawah rayon ataupun Satkorwil. Teriring doa jazakumullah khairon dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami yang sudah mau ya mengikuti arahan dari Bapak Bupati, Bapak Kadisdik, dan juga arahan dari kami. Nah, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran gitu ya. Nah, baiklah, karena waktunya sangat mepet ya untuk persiapan LCC di tingkat rayon ini ya. Kita baru sekitar 2 minggu kemarin ya, panduan-panduan juga baru selesai, kemudian pengkondisian yang mendaftarkan diri baru hari tadi ya selesai. Tentu saja kami ingin memastikan bahwa di bawah Ketua Rayon, di bawah Ketua Satkorwil di wilayah Rayon 6, mudah-mudahan partisipasinya bertambah lagi ya. Terakhir hari tadi, tadi siang saya pantau dari 84 sekolah yang harus mendaftar itu baru 55 ya tadi, kalau siang itu ya baru 55. Mudah-mudahan ada tambahan nih sampai malam ini ya, terakhirnya jam 12 malam. Mudah-mudahan Bapak Ketua Satkorwil masih mengingatkan binaannya ya. Kemudian Bapak, kalau dari rayon ya negeri, alhamdulillah sudah semuanya mendaftar, tetapi mungkin karena satu dan lain hal gitu ya, sekolah-sekolah tertentu dengan berbagai satu dan lain halnya mungkin belum bisa mendaftarkan diri. Mudah-mudahan masih diingatkan nih oleh yang sudah pada masuk ya. Itu untuk malam ini. Kemudian karena sudah kalau tadi siang dipantau itu ada 55 sekolah yang mendaftarkan diri untuk LCC, tentu saja kami berkewajiban untuk memberikan technical meeting ya, supaya nanti berjalan dengan lancar, tertib gitu ya. Nah, baiklah, kita mulai saja. Sebetulnya ini sudah dikirim ya, tetapi karena terkadang kita juga malas baca ya. Kalau bareng-bareng mungkin kita akan baca bareng-bareng saja ya. Technical meeting dari kegiatan LCC ini. Nah, baiklah, saya akan tampilkan. Nah, di sini sudah dibuatkan oleh tim ya. Nah, kalau tata tertib mungkin sudah ditukan. Nah, technical meeting lomba cerdas cermat LCC jenjang SMP. Yang pertama, peserta. Nah, ini nanti saya besarkan dulu ya kalau terlalu kecil. Nah, peserta adalah tentu saja ya murid aktif jenjang SMP pada tahun ajaran 2025-2026, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, jadi harus ada surat keterangan dari kepala sekolah bahwa aktif ya, surat keterangan aktif, intinya seperti itu. Kemudian setiap regu terdiri dari 3 orang dan 1 orang cadangan ya. Kalau ada yang sakit misalnya, jadi sudah di SK kan, harus terdaftar di SK kepala sekolah. Jadi tidak sembarangan kalau ada yang sakit atau satu lain hal digantikan
dengan yang sudah terdaftar di SK Kepala Sekolah peserta dari LCC. Kemudian setiap sekolah hanya mengirim 1 regu saja ya untuk mengikuti lomba. Kemudian peserta harus mengikuti seluruh tahapan lomba ya, misalnya mulai dari penyisihan ya. Besok kita penyisihan itu melalui mengisi secara online ya di Google Form sampai babak final kalau lolos. Kemudian peserta tidak diperbolehkan membawa alat bantu hitung ya atau catatan. Nah, kecuali nanti dikasih ya selembar kertas untuk misalnya kalau perlu ngotret misalnya nanti dikasih. Nah, kemudian dilarang bekerja sama atau memberi isyarat ya saat peserta lain menjawab. Nah, kemudian peserta yang melanggar aturan akan dikenai sanksi berupa pengurangan poin atau sampai diskualifikasi. Nah, untuk pendamping, setiap regu wajib didampingi oleh 1 orang guru pembimbing dari sekolah asal. Nah, itu udah biasa ya. Kemudian sistem perlombaannya, bahwa lomba cerdas cermat LCC 2025 terdiri dari 2 tingkatan, yaitu di tingkat rayon atau di tingkat Satkorwil ya, dan lomba di tingkat kabupaten. Nah, jadi dari 8 rayon ini serentak besok ya semuanya di tanggal 30, maksudnya bukan besok ya. Di tanggal 30 semuanya serentak se-Kabupaten Garut, 8 rayon itu melaksanakan LCC di tingkat rayon atau Satkorwil. Kemudian nanti akan diambil dari 1 rayon itu akan diambil 2 terbaik ya, sehingga yang nanti masuk ke tingkat kabupaten. Jadi dari besok itu untuk ke tingkat kabupatennya hanya akan diambil 2 regu terbaik saja. Nah, kemudian pelaksanaan lomba di tingkat rayon atau Satkorwil hanya pelaksanaannya hari Selasa ya, 30 September. Kalau di kabupaten itu di tanggal 13-14 Oktober. Nah, jadi Senin Selasa ya kalau di tingkat kabupaten mah 13-14 Oktober. Nah, kemudian untuk tingkat Satkorwil ya atau tingkat rayon ini yang besok Selasa akan kita lakukan, yaitu terdiri dari 3 babak. Ada penyisihan dulu melalui Google Form ya, kemudian ada semifinal dan final. Nah, kemudian untuk babak penyisihan dilakukan secara online. Tapi walaupun secara online kita di 1 titik ya di SMP 1 Cisurupan, karena barangkali masuk nanti ke semifinal supaya tidak kesulitan ya dalam transportasi, maka di 1 titik saja. Nah, babak penyisihan diikuti oleh regu dari masing-masing sekolah. Dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Form dari 1 titik penyelenggara, yaitu kita di Rayon 6 di SMP 1 Cisurupan. Babak penyisihan hanya terdiri dari 1 putaran saja. Nah, jadi besok yang sudah mendaftar 55 orang sekolah ini mengisi ya, setiap regu mengisi berupa Google Form. Nah, kemudian link soal akan di-share 5 menit sebelum dimulai. Nah, jadi insya Allah ya 5 menit sebelum dimulai itu link soal sudah dikasihkan. Nah, oleh karena itu mungkin ini orang-orang yang pendamping ataupun nomor-nomor sekolah ini harus terupdate ya Pak Haji Tony di kami, karena kan link soal itu akan di-share 5 menit sebelum dimulai. Nah, nanti tetapi mungkin kalau bisa mah ada nomor-nomornya ya Pak Haji Tony, ini mumpung pada ada ya. Iya, Ya, betul. ya, jadi silahkan kepada seluruh yang hadir untuk mencantumkan nama sekolah, nomor HP ya, misalnya nama Pentinayati dari SMP 1 Cisurupan, nomor HP-nya ini. Nanti kita akan buatkan grup WhatsApp ya, supaya kalau ada apa-apa informasi, kan ini masih agak panjang juga ya, walaupun
jangan khawatir, walaupun hanya meni capek-capek online kemudian gak masuk ke semifinal, misalnya capek-capek jauh-jauh, enggak, misalnya nanti kita semuanya akan ngasih sertifikat ya. Pokoknya seluruh peserta yang tampil, yang mengikuti, maksudnya yang mengikuti besok akan dikasih apresiasi berupa sertifikat, baik itu untuk pendamping juga untuk murid-muridnya ya, yaitu berupa e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Nah, jadi jangan merasa rugi misalkan datang-datang misalnya nggak ikut semifinalnya. Nah, insya Allah kita pun akan mengapresiasinya. Nah, jadi sekali lagi saya umumkan, silahkan di chat, kolom chat ya. Nanti kita akan buatkan grup. Di kolom chat silahkan nama gitu ya. Kemudian setelah nama sekolahnya ya, misalnya pendamping sekolah mana, kemudian nomor HP-nya dicantumkan biar kami rekap ya. Karena belum ada semuanya ya sekarang misalnya. Nah, kemudian tadi ya link soal itu akan di-share 5 menit sebelum dimulai. Password atau kode ujian dikirim 5 menit sebelum dimulai, sama ya password atau kode ujian juga. Format namanya, nah jangan lupa nih besok ke murid-muridnya ya, maksud besok awal ya, nanti pada hari haknya, maksudnya hari Selasa, format namanya nama regu ya misalnya, kemudian nama sekolah, kemudian kecamatan, misalnya nama regu ini misalnya regu A ya, maksudnya begitu Bu Lisda. Ini saya nggak mengikuti yang waktu rapat. Nama regu misalnya regu A, A, B atau C ya, betul. regu ABC ini teh kan udah dikasih regu ABC dari mulai penyisihan ya. Jadi misalnya regu A, misalnya SMPN 1 Cisurupan, kecamatan Cisurupan, misalnya begitu ya, misalnya gitu ya Pak Haji Tony ya. Mohon. Walaupun di penyisihan ya ini sudah membentuk nama regunya, berarti nanti harus ada nama regu ya, walaupun di penyisihan juga ya. Jadi maksudnya ABC-nya itu makanya Ibu Rika hadir, Bu Rika. Ya, hadir. Bu Rika Nah, mana? Nah ini kan Sudah harus ada hadir. format nama regu, nama sekolah, dan kecamatan. Mungkin Ya. nanti berarti Bu Rika yang menentukan ya ini ya. Ya, Ya, jadi kan Bu Rika yang memegang data. Makanya misalnya itu kan udah berapa sekolah Bu hari ini? hari ini 55. Masih 55 ya, tidak ada tambahan Ya, lagi masih. ya. Ya, jadi misalnya tadi dari 55 ini berarti Bu Rika yang menentukan ya. Misalnya regu Ya. A, nama sekolahnya SMP Janatun Naim, misalnya SMP IT Ya. Janatun Naim, misalnya Cisurupan, seperti itu ya. Jadi nanti Ya. Bu Rika akan menginformasikan sekolah Bapak Ibu itu regu apa gitu ya, karena di sininya ada nama regu ya, padahal kalau penyisihan mah nggak usah ya ada nama regu. Nah baiklah, tetapi karena dari kabupatennya sudah format seperti ini, berarti Bu Rika mudah-mudahan dari 55 sekolah itu sudah ada identitas regu apa gitu ya. Nah seperti itu. Berarti semuanya ABC ya, ABC 3 dan seperti itu. Baik, baiklah. Kemudian Bu Rika mohon untuk itunya ya, nomor-nomornya mungkin yang membuat grup, untuk karena saya tidak bisa melihat kolom chat ya karena menjelaskan. Mungkin Bu Rika ya atau Pak Andi silahkan berbagi tugas untuk membuat grup WhatsApp bersama seluruh sekolah yang 55 ya Bu. Iya betul. Ya siap. Ayah Pak Andina. Ada Pak Andi ya? Ya siap. Jadi silakan berbagi tugas ya, Bu Rika menugaskan siapa. Kita buat grup WhatsApp hari ini malam ini ya, untuk dibuatkan grup ya, karena banyak informasi yang akan disampaikan, supaya tidak ada miskomunikasi ya, untuk kelancaran kegiatan kita. Kemudian dilarang menggunakan 2 perangkat ya, misalnya ada HP, misalnya ada laptop, misalnya itu laptopnya ada 2, pokoknya dilarang menggunakan 2 perangkat atau membuka tab atau jendela lain saat tes. Jadi nanti akan didiskualifikasi ya ketika diketahui misalnya ini pengen cari jawaban nih misalnya dari AI atau dari dari Google misalnya. Nah nggak boleh ya buka jendela lain. Jadi pokoknya fokus ke soal saja.
Kemudian peserta harus hadir di lokasi LCC ya, di tingkat Rayon Setor Korwil 30 menit sebelum pelaksanaan LCC dimulai. Nah, ini kecuali yang jauh-jauh ya. Kemarin Pak siapa Bu? Nah, itu sudah yang jauh-jauh bisa jadi pende ya. Misalnya ada toleransi karena ada pembukaan dulu misalnya dipersilakan, tapi diupayakan bagi yang diupayakan ya 30 menit sebelum atau ya nantilah sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian soal satu paket untuk satu regu dikerjakan dalam laptop. Jadi soal itu tidak masing-masing kan itu mengirimkan 3 orang. Pokoknya satu paket untuk satu regu. Jadi semuanya sama-sama bekerja sama dengan satu laptop dengan satu paket yang ada dalam satu soal. Misalnya bisa dikira satu orang satu paket soal, enggak. Pokoknya 3 orang itu berembuk sama-sama mendiskusikan jawaban ya dalam satu paket soal dalam laptop. Bentuk soal pilihan ganda biasa dan PG kompleks. Nah, PG biasa udah biasa ya, hanya satu jawaban. PG kompleks itu ada misalnya 2 jawaban, ada 3 jawaban. Nah, silahkan yang dirasa itu jawaban yang benar. Jumlah soal 30 soal wajib dijawab dengan ketentuan. Jika benar, jika jawaban benar perolehannya skornya 4. Kalau salah skornya -1 atau negatif 1. Nah, jadi hati-hati ya kalau misalnya harus difikirkan misalnya ya bahwa yang tepatnya apa. Waktu mengerjakan hanya 45 menit. Nah, karena 30 soal itu ya sudah diperkirakan dengan segala bobotnya cukup dikerjakan waktu 45 menit, harus digunakan sebaik-baiknya gitu ya, hanya 1 jam kurang seperempat gitu ya ke anak-anak. Jadi 30 soal itu harus bisa memanage waktu 40 menit itu seperti itu. Kemudian sebelum mengerjakan soal babak penyisihan, peserta melakukan registrasi. Jadi ada registrasi dulu, kemudian ada uji coba dulu ya. Jadi kami panitia tidak akan memulai sebelum semuanya tertib, semuanya bisa masuk ke mengakses Google Form-nya, semua laptop sudah bisa mengakses ya. Ada uji coba dulu supaya enggak langsung, kalau langsung bisa ketika ada error kan sulit ya. Jadi ada simulasi dulu, ada uji coba dulu. Misalnya semuanya menguji coba, misalnya ada beberapa soal yang diselesaikan anak, oh gini nih cara menjawabnya, cara mengkliknya ini nih, misalnya seperti itu. Kemudian peserta harus menjawab soal secara mandiri tanpa bantuan pihak luar. Hati-hati ini pengamat biasa sok atel gitu nya, hoyong ngawartosan, pokoknya mandiri ya tanpa bantuan pihak luar. Kemudian untuk babak penyisihan, masing-masing peserta regu membawa laptop atau Chromebook ya, berikut perangkat dan kuota internet. Nah, ini yang sering terjadi ya, kuotanya habis misalnya, pokoknya diperiksa ya kuotanya misalnya jadi ada salah satu anak yang diisi dulu kuotanya walaupun hanya berapa ya, kan itu cuma 1 jam sih, nggak lama yang isinya. Jadi pokoknya silahkan diisi kuota internetnya, jangan sampai kehabisan gitu ya. Kemudian casannya juga harus penuh gitu ya, makanya dibukanya itu saat simulasi saja ya. Sebelum simulasi mah jangan diuprak-oprek dulu supaya baterainya hemat, kemudian internetnya juga cukup. Dan babak penyisihan diambil 9 regu untuk menuju ke babak semifinal. Jadi dari 55 sekolah diambil 9 regu ya. Nah, jadi dari 55 sekolah itu diambil 9 terbaik, ranking 1 sampai 9 ya. Nilai dari Google Form yang akan kita analisis. Kemudian regu yang masuk semifinal di Rayon atau Satkorwil diwajibkan membuat yel-yel. Nah, jadi bikin yel-yel dulu nih yang sudah masuk, yang 55 tadi kan 1 jam ngisi ya. Kemudian skorsing sekitar 30 menit, hasilnya seperti apa. Nah, ketika diumumkan 9 besar itu, nah harus bikin yel-yel coba menyemarakkan suasana ya, jangan terlalu sepi misalnya. Nah, di sini kalau di kenapa ini ada penilaiannya di Satkorwil dan nanti di kabupaten ya Pak Haji Tony, tapi lah saya bacakan yang ada di sini ya. Ya, itu untuk di kabupaten Bu, untuk penilaian yel-yel. Tetapi ini begini, regu yang masuk semifinal di Rayon Satkorwil diwajibkan membuat yel, ini mah gitu ya. Oh iya ya. Pokoknya bikin yel-yel, baik dinilai ataupun hanya sekedar menyemarakan, pokoknya seperti itu ya. Dan mungkin saya bacakan juga lah biar nanti kan yang masuk dua regu yang masuk kabupaten supaya dipersiapkan ya. Yel-yelnya begini penilaiannya: kreativitas dan orisinalitas, misalnya lirik, gerakan dibuat sendiri, tidak meniru regu lain ya, unik, menarik, nanti 25 poin. Kemudian kesesuaian dengan tema,
isi yel-yel itu mengintegrasikan konsep 8 dimensi DPL ya. Misalnya tadi yang ada 8 DPL itu mulai dari keimanan, ketakwaan, kewargaan, berpikir kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Nah, itu jadi mengintegrasikan DPL ya, dan keterampilan ABA 21 tadi ya, dan lain sebagainya. Kemudian kekompakan dan koordinasi tim. Semua anggota terlibat aktif, bergerak serempak ya, tidak ada yang pasif. Semangat dan ekspresi wajah ya, suaranya lantang, penuh semangat, mencerminkan antusiasme regu misalnya. Kemudian kerapihan, kesesuaian kostum, pakaian seragam rapi, pantas gitu ya. Kemudian mendukung penampilan yel-yel. Durasinya maksimal 2 menit saja. Jadi tidak terlalu singkat, tidak terlalu lama, sesuai waktu yang ditentukan. Nah, itu ya. Untuk yel-yel akan dipilih satu regu kabupaten. Itu mah di kabupaten sih yang dinilainya. Kalau kita mah besok hanya menyemarakan saja. Tetapi siap-siap saja yang masuk 2 besar ke tingkat kabupaten yang akan kita ambil nanti untuk tanggal 13-14 ya. Itu mah memang yel-yelnya harus sesuai kriteria di atas. Kalau untuk besok mah pokoknya mah silahkan bebas lah ya. Yang penting mah heboh, fun, anak-anak have fun, senang gitu ya. Nah, menyenangkan sebagainya. Kemudian kita masuk pada babak semifinal. Nah, ini tingkat rayon atau Satkorwil ya. Nanti nah ini mah tidak online ya, tidak daring, ini mah luring. Babak semifinal diikuti 9 regu terbaik dari babak penyisihan. Dari 9 regu terbaik dibagi 3 putaran ya, yang masing-masing putaran terdiri dari 3 regu. Pada setiap putaran terdiri dari 3 babak ya, bahwa ada soal wajib, ada babak soal mengalir, ada babak rebutan. Nah, seperti itu. Setiap putaran akan diambil satu regu pemenang. Nah, jadi dari 3 putaran itu satu terbaik ya. Putaran kedua satu lagi, putaran ketiga, jadi pas ya. Nah, satu regu pemenang akan satu regu pemenang dari setiap putaran akan bertanding nanti di babak final. Nah, jadi putaran 1 siapa terbaiknya, putaran 2, putaran 3, kemudian final ya yang 3 regu ini. Nah, seperti biasa itu malah ya. Kemudian babak finalnya. Nah, babak finalnya itu babak final diikuti oleh 3 regu pemenang ya dari babak semifinal. Babak final diikuti oleh 3 regu pemenang dari babak semifinal. Pada babak final terdiri dari 3 babak tadi ya, sama wajib, ada lemparan, ada rebutan. Pada babak final akan memperebutkan terbaik 1, 2, dan 3. Tetapi walaupun kejuaraannya 1, 2, 3 ya, yang akan dikasih piala misalnya, kemudian dikasih sertifikat, tetapi yang akan mewakili LCC tingkat kabupaten mah cuma 2 grup saja ya, terbaik 1 dan 2, karena sama di kabupaten juga ya, kalau 2 dikali 8 juga udah 16 regu ya. 16 itu, nah itu juga udah 2 hari dilakukannya gitu ya. Kemudian tingkat kabupaten. Nah, nanti ya untuk tingkat kabupaten, karena ini juga harus disimak, barangkali Bapak Ibu nanti ada yang muridnya masuk ke tingkat kabupaten ya. Tingkat kabupaten terdiri dari babak penyisihan dan babak final. Babak penyisihan diikuti 16 regu terbaik ya dari tadi ya, perwakilan dari rayon atau Satkorwil. Dari 16 regu dibagi menjadi 4 putaran. Nah, nanti di 4 putaran ya. Masing-masing terdiri dari 4 regu supaya pas 4 kali 4 16 ya. Pada babak penyisihan terdiri dari 3 babak, sama lah ya, wajib, lemparan, rebutan. Dari babak penyisihan akan diambil 1 regu pemenang untuk menuju babak final. Jadi dari 1 putaran 4 regu itu diambil 1 ya, sampai nanti pada babak final. Nah, pas babak final diikuti 4 regu pemenang dari penyisihan. Pada babak final ada sama ya, 3 babak wajib, lemparan, rebutan. Pada babak final akan memperebutkan juaranya. Nah, 1, 2, 3 dan ada harapan 1. Jadi 1 sampai 4 kan itu kan satu paket ya yang masuk ke final, dihargai ya sampai harapan 1. Soalnya untuk tingkat rayon, penyisihan tadi sudah ya, ini ya bentuk soalnya PG dan PG kompleks. 30 soal, 45 menit. Sebelum mengerjakan soal babak penyisihan, registrasi dulu ya, uji coba dulu udah tadi. Peserta harus menjawab soal secara mandiri, udah. Soal terdiri dari mapel IDA, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, matematik, bahasa Sunda, seni budaya atau kegarutan ya. Ini kegarutan nih dibaca-baca tentang kegarutan ya.
misalnya budaya Garut, misalnya kayak apa, tarian Garut, makanan khas tradisional Garut ya, daerah-daerah budaya pokoknya kegarutan lah ya. Ada informatika juga karena sekarang itu udah sebetulnya udah KAA ya, udah coding artificial intelligence, tetapi karena belum masuk di semua sekolah ya informatika dimasukkan. Dan juga DPL. DPL yang 8 itu masing-masing 3 butir soal. Nah, jadi tadi kalau DPL itu ada itu ya, ada DPL itu ada mapel BK, bimbingan konseling, ada budi pekerti ya, agama budi pekerti, ada PKRS gitu ya. Kemudian ada PJOK. Nah, masih masuk di DPL. Kemudian semifinal. Untuk semifinal soal wajib uraian singkat. Soal wajib di semifinal uraian singkat sebanyak 5 butir soal ya. Mapel IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika masing-masing 1 butir soal. Untuk soal lemparan uraian singkat sebanyak 5 butir soal, PKN, Bahasa Indonesia, Seni, Informatika, DPL masing-masing 1 butir soal. Soal rebutan uraian singkat sebanyak 10 butir soal, Mapel IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PKN, Matematika, Bahasa Sunda, Seni Budaya, Informatika, dan DPL masing-masing 1 butir soal. Kemudian final soal wajib uraian singkat sebanyak 5 butir soal, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika masing-masing 1 butir soal. Soal lemparan uraian singkat sebanyak 5 butir, PKN, Sunda, Seni, Informatika, DPL masing-masing 1 butir soal. Soal rebutan uraian singkat sebanyak 10 butir, Mapel IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Sunda, Seni Budaya, Informatika, dan DPL masing-masing 1 butir soal. Tingkat kabupaten. Nah, ini penyisihan. Soal wajib uraian singkat sebanyak 5 butir soal, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika masing-masing 1 butir soal. Lemparan uraian singkat sebanyak 5 butir soal, PKN, Sunda, Seni, Kegarutan, Informatika, DPL masing-masing 1 butir soal. Soal rebutan uraian singkat 10 butir soal, IPA, IPS, Indo, Bahasa Inggris, PKN, Matematik, Bahasa Sunda, Seni Budaya atau Kegarutan, Informatika, DPL ya masing-masing 1 butir soal. Final soal wajib uraian singkat ya sama lah ini mah ya. Untuk mapel IPA bentuknya soal challenge misalnya membuat rangkaian apa misalnya ya, kayak membuat rangkaian apa misalnya ya. Soal lemparan uraian singkat sebanyak 5 butir soal. Soal rebutan uraian singkat sebanyak 10 butir soal ya, materinya sama tadi. Untuk DPL tadi untuk DPL PKRS bentuk soal tebak gambar. Kemudian sistem penilaiannya tingkat rayon penyisihan, jika jawaban benar ya nilainya 4, kalau salah min 1. Untuk semifinal, nah ini ya ketentuan penilaian pada pertanyaan soal wajib. Juru bicara yang berhak menjawab ya seperti biasa di tengah juru bicaranya, jadi ditentukan silakan 3 orang juru bicaranya duduk di tengah ya, memperkenalkan kanan kirinya gitu ya. Jika jawaban salah maka tidak dilempar. Jadi kalau jawabannya salah tidak dilempar, jadi untuk supaya cepat ya, kalau dilempar mah nanti waktunya akan panjang lebar lagi ya. Jadi kalau salah maka tidak dilempar. Kemudian durasi waktu disesuaikan dengan tingkat kesukaran soal, maksimal 30 detik. Maksimal 30 detik ya. Tapi tadi tingkat kesukarannya seperti apa itu maksimalnya 30 detik. Ketentuan penilaian jawaban sempurna 100, kalau jawaban salah diberi nilai 0. Kalau lemparan, ketentuannya juru bicara yang berhak menjawab sama ya. Untuk lemparan juga juru bicara yang berhak menjawab. Pertanyaan lemparan yang disajikan merupakan lempar rebut dan atau lempar gilir. Regu wajib jika menjawab sempurna 100, kalau salah 0. Jika jawaban regu wajib salah akan dilempar dengan cara melempar ke regu lain. Regu yang diberi kesempatan menjawab adalah regu yang terlebih dahulu memberikan kode bel dan hanya diberikan ke 1 regu. Jika regu yang memberikan kode bel mendapat kesempatan lemparan menjawab benar 100, kalau salah diberi nilai min 50. Jika regu yang memberikan kode bel mendapat kesempatan lemparan menjawab salah, maka pertanyaan dilempar gilir kepada regu yang tidak memberikan kode bel. Jika regu yang mendapatkan lempar gilir menjawab benar 100, kalau salah 0.
Jika selama 10 detik tidak ada yang memberi kode bel, maka soal dilempar kepada regu berdasarkan urutan abjad regu. Kalau A nggak bisa jawab berarti ke B, C, D gitu ya. Jika regu yang mendapatkan kesempatan lemparan menjawab dengan benar, diberi nilai 100, yang mendapatkan kesempatan ya. Kalau salah 0. Nah, ini kalau rebutan, ketentuan penilaian pada rebutan, semua regu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan dengan cara berebut memberi kode bel terlebih dahulu. Pada rebutan, penjawab tidak harus juru bicara, bebas ya, yang tiga-tiganya silahkan saja menjawab. Mau yang di kanan, di kiri, tengah, silahkan, yang bisa jawab saja. Regu yang telah mendapatkan kode bel tercepat diberi kesempatan menjawab soal. Jawaban benar diberi 100, kalau salah min 100. Jika regu yang telah memberi kode bel menjawab salah ya, misalnya, maka pertanyaan tidak dilempar. Untuk rebutan tidak dilempar ya. Nah, kemudian untuk tingkat kabupaten, babak penyisihan, ketentuan penilaian babak penyisihan sama dengan ketentuan di semifinal di tingkat rayon. Sama ya, babak final juga sama. Materi lomba. Nah, ini ya, bahasa Indonesia, literasi bahasa, bahasa Inggris, matematika, numerasi, IPA, IPS, pendidikan Pancasila, bahasa Sunda ya, kearifan lokal atau kasundaan tadi, atau tadi ada kegarutan ya. Informatika, teknologi digital, seni budaya dan kearifan lokal khas. Oh, ini beda lagi ya. Kalau bahasa Sunda mah kearifan lokal kasundaan, seni budaya dan kearifan lokal khas Garut atau kegarutan. 8 DPL keagamaan ya, misalnya kan keimanan ketakwaan di DPL 1 itu keimanan ketakwaan berarti itu keagamaan. Misalnya ada kesehatan, itu di DPL kan ada kesehatan ya, PJOK misalnya, sama PKRS juga misalnya, bimbingan konseling. Nah, KI ada KI ya, kebiasaan anak Indonesia hebat, mulai bangun pagi, beribadah ya, dan lain sebagainya, yang 7 KI itu. Nah, apakah sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu ya? Nah, nanti akan ada pertanyaan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dari mulai bangun pagi, beribadah ya, berolahraga, gemar belajar, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk soal dalam LCC ada short answer. Short answer itu jawaban singkat, bertujuan untuk melatih kecepatan berpikir dan ketepatan menjawab murid. Nah, ini di semifinal dan final pada bagian soal beruntun atau kuis. Juga ada story problem. Jadi misalnya kayak soal cerita pendek untuk melatih kemampuan berpikir analitis kritis ya, untuk memecahkan masalah. Misalnya ini di soal lemparan atau rebutan. Ada guess the picture or sound, ada tebak gambar atau suara, untuk melatih pengamatan, pendengaran ya, misalnya serta pengetahuan umum peserta. Bentuk ini disampaikan pada soal lemparan dan rebutan. Ada pengamatan data, misalnya disajikan ada gambar grafik, cerita, ada peta ya, untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Bentuk dalam soal lemparan dan rebutan. Ada challenge. Nah, challenge ya, challenge ini murid diberikan tantangan dengan disajikan beberapa media untuk dijadikan misalnya sebuah produk sederhana ya. Nah, nanti bagaimana berkolaborasi dengan baik, bekerja sama, berkomunikasi antar regu ya. Nah, ini jadi dinilai komunikasinya, kerjasamanya, walaupun selesai tapi hanya diselesaikan oleh satu murid, nah itu nanti akan tidak maksimal nilainya ya. Pokoknya lihat ketika merancang, misalnya dikasih challenge, misalnya dikasih bikin media apa, misalnya dikasih tantangan bikin produk sederhana, misalnya contohnya misalnya membuat kubus misalnya, atau apalah ya, nanti tergantung challenge-nya misalnya. Nah, itu misalnya dalam beberapa waktu, silahkan berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi antar regu, itu yang akan dinilai. Nah, kemudian untuk pilihan ganda biasa digunakan untuk menilai pemahaman, pengetahuan, dan sebagainya. Pilihan ganda kompleks ya, jawaban bukan satu pernyataan saja, tapi kombinasi. Pilihan ganda kompleks ya, untuk menguji kemampuan analisis, pemahaman mendalam, membedakan informasi benar salah. Biasanya digunakan tingkat berpikir C4 ke atas ya, analyze dan evaluate misalnya. Atau yang lainnya. Contohnya misalnya matematik, pengamatan data, ada tabel, ada grafik, seni budaya, ada tebak suara dan gambar, PAI BP ada studi kasus, bahasa Indonesia IPS, PKN, Sunda, informatika, VKS, dan 8 dimensional ada short answer misalnya. Di IPA ada challenge, ada praktik sederhana. Nah, seperti itu. Peraturan khusus. Nah, ini peraturan khusus. Pada sesi rebutan, peserta boleh menekan bel setelah soal selesai dibacakan.
Jadi pas rebutan teh ya harus pas selesai soal gitu, jangan udah belum selesai mencet bel misalnya. Jika menekan bel sebelum soal selesai dan menjawab salah, maka poin dikurangi dan tidak ada pengulangan soal. Hati-hati ya, sini ya di ketika rebutan misalnya jika menekan bel pada soal belum selesai dibacakan misalnya, terus salah, maka poinnya dikurangi dan tidak ada pengulangan soal. Waktu menjawab tiap soal maksimal 10 detik setelah bel ditekan. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Teknik pelaksanaan, setiap tim akan diberikan nomor undian untuk menentukan urutan duduk ya. Nah, berarti ini Bu Rika, nah ini ya, setiap tim akan diberi nomor undian untuk menentukan urutan duduk. Ya. Nah, ini teknisnya gimana ini? Mau langsung saja ditentukan ya, tidak mengundinya kapan? Nggak ada waktu ya ngundinya. Iya. Mau kalau sekarang 55 soal ya begini saja ya Bapak Ibu, karena waktu kita mepet, nomor undiannya kalau lewat ini gimana ya sekarang sekarang mau lewat yang tapi lama ya kan ini soalnya 55 sekolah, kalau sedikit ya lumayan 55 sekolah namanya ngundi. Pokoknya mohon keikhlasan saja, disesuaikan saja ya Bu Rika nomor undiannya ya. Dah itu mah udah nggak ngaruh apa-apa, hanya urutan duduk sajalah, dah nggak ngaruh apa-apa, yang paling mengaruhnya depan, belakang, tengah. Bisa sambil daftar ulang mungkin Bu? Sambil daftar ulang bisa nggak? Oh iya ya, jadi Bisa yang pertama Ya. datang berarti itu nomor 1, misalnya yang hadir kedua nomor 2 gitu. Iya betul Bu Dokter, gitu Itu aja. saja ya. Ya, Oh baik Iya. siap. Ya. Nah, supaya patang-nginas nah ini, supaya nanti juga kita tidak menzolimi ya, misalnya yang namanya dongkap ujuk-ujuk dipayun. Nah, jadi pokoknya Iya betul. kita sepakati hari ini bahwa undian untuk menentukan urutan duduk sesuai kehadiran. Sesuai kehadiran, nanti kan ada penunggu daftar hadir ya Bu Rika misalnya. Nah, sambil daftar ulang dikasih nomor Bapak urutannya, kelompok ini, tim ini ya, regu apa, kemudian duduknya di mana seperti, atau regu juga mungkin bisa sambil langsung hari H atau gimana? Langsung aja. Hari H ya? Langsung aja Bu Dokter, ya. Sepaket sama ini ya? Iya. Berarti kan kalau Biar udah tidak 3 berarti pusing. misalnya ada yang SMP Alpat misalnya hadir nomor 1 berarti ragu A. Iya. Kemudian Betul, hadir ya, yang betul. lain ya, misalnya Ashifa berarti ini regu Regu B, B. 2 gitu aja ya. Nah, Iya. begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi biar Bu Rika agak ringan ya sama Pak Andi. Nah, tetapi kalau untuk grup WhatsApp itu kalau ada sesuatu mungkin nggak apa-apa lah dibuat itu Ya, dibuat aja. Ya, sedang dibuat Bu Dokter. Ya, siap. Terima kasih Bu Rika. Kemudian sistem bel atau rebutan akan diuji coba sebelum lomba dimulai ya. Bisi misalnya ieu mana para wae kelompok C mah misalnya pugur atau lamun tos aya nu ngawitan mencet mah nya moal disada. Nah, nanti akan diuji coba sebelum lomba dimulai. Panitia menyediakan alat tulis untuk sesi tulis. Ya, jadi insya Allah akan disediakan panitia. Pak Tony ya sudah siap ya kertas ya 55 sekolah siap, Pak. dengan pensil dengan pulpennya enggak itu teh? Enggak. Itu untuk di ini Bu, di penyisi apa semifinal. Oh iya dah itu mah enggak ya, ya hanya ABC ya. Ya jadi pulpen mah cekapnya. Ya siap. Kemudian untuk penataan ruangan seperti ini denahnya ya. Nah, jadi di sini ada Smart TV, kemudian ada pembaca soal sebelah kanan, kalau kemudian juri ya. Kemudian regu ABC, nah membelakangi penonton berarti ya. Penonton di belakang, ABC pengamat di sebelah kiri ya. Nah, seperti ini denahnya ya. Bu Rika, ini untuk bahan besok ya, persiapan ya di Cicirupan 1 seperti ini ya posisinya ya. Nah, jadi ada Smart TV, ada pembaca soal, juri, regu ABC, pengamat sebelah kanan, sebelah kiri ya. Kemudian penonton di belakang. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, sudah selesai ya technical meeting kita. Kalau tata tertib mah ada sigana terus di-announce gimana nu tata tertib mah nu tadi. Iya mah sepertinya sudah ya, yang ini hampir sama kayaknya, ini mah tuh nggak usah dibacakan lah, terus hampir sama, ini lebih lengkap di ini ya. Baiklah, untuk technical meeting secara itunya pengantar dari kami cukup sekian. Nah, mungkin kita buka
berapa termin kami berikan ya kepada Pak Haji Tony. Dipersilakan untuk memandu, barangkali ada yang bertanya atau menanggapi atau seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Dr. Penti atas paparannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti oleh kita semua. Namun sebelum dibuka sesi ini ada sedikit informasi. Barusan saya konfirmasi dulu ke kabupaten. Yang pertama untuk link soal, kemudian password dan kode itu akan diberikan kepada koordinator dan nanti bisa ditulis di proyektor atau dibacakan saja katanya gitu. Jadi nggak langsung diberikan ke peserta katanya gitu. Jadi berikannya ke koordinator nanti oleh operator IT, bisa di proyektor ditulis atau bisa didiktekan katanya begitu karena linknya tidak terlalu rumit. Kemudian untuk format nama, Bu, itu format nama itu sudah ada bilah, tinggal diklik katanya gitu. Nama sekolahnya tinggal diklik, kecamatannya tinggal diklik, begitu. Tinggal ikuti saja nanti di Google Form-nya katanya gitu, nggak terlalu sulit itu juga. Kemudian Bapak Ibu, mungkin dari paparan barusan Ibu Doktor, ada yang perlu dikonfirmasi. Kita buka dulu termin pertama, mudah-mudahan dengan satu termin bisa semuanya dipahami. Baik, kita sudah lihat ada satu Pak Rukmana yang raise hand. Boleh satu dulu ya. Silakan Pak Rukmana, silakan. Pak Rukmana. Mangga. Halo, mohon izin. Ya, silakan Pak, mangga. Bismillah, mohon izin bertanya. Terima kasih atas paparannya di TM ini yang ditunggu-tunggu ini dari kemarin ya. Tapi mohon maaf tadi baru dapat infonya terlambat, jadi baru bergabung sekitar jam 8 kurang 10. Saya kurang tahu apa sudah terbahas atau belum, tapi kalau semenjak saya gabung sih belum kebahas ya. Jadi ingin bertanya, ada dua hal tadi yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait sistem cadangan. Kan ada cadangan satu orang ya. Apakah itu seperti misalnya kita sedang permainan basket, misalnya bisa di tengah jalan interupsi, ganti pemain, masuk lagi, tukar lagi, atau bagaimana? Yang kedua, terkait dengan 9 yang diambil itu, apakah itu di ranking atau tidak? Terus kemudian yang masuk, kan kalau tidak salah tadi masuk 3 sesi ya, yang semifinal di tingkat rayon itu, lalu diambil masing-masing sesinya itu satu. Apakah misalnya yang ranking 1, 2, 3 jadi sesi 1, 4, 5, 6, atau ada pengaturan seperti apa yang sekiranya adil buat seluruh peserta? Mungkin itu dulu dua hal. Terima kasih Pak Tony, saya kembalikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rukmana. Bu Dokter, mau satu-satu langsung ditanggapi atau ditampung dulu pertanyaannya? Iya, satu-satu Pak Haji. Bismillah. Ya, silakan. Ya, boleh. Ya, silakan Bu Dokter, silakan. Ada dua pertanyaan. Ya, boleh langsung aja ya, juga silakan. dilengkapi ya sama Pak Haji. Jadi yang pertama, hasil kesepakatan kita tentang pemain cadangan itu dikhawatirkan sebetulnya kenapa ada pemain cadangan itu dikhawatirkan ada yang sakit di hari H ataupun misalnya sebelumnya misalnya yang udah didaftarkan kan harus betul-betul yang terdaftar ya di nama-nama itu misalnya. Nah, jadi tidak bisa kalau lagi misalnya baru 30 menit nih mau diganti cadangannya nggak bisa, Pak. Hasil kesepakatan kita di kawan seperti itu ya. Jadi itu mah hanya ketika misalnya ada misalnya yang sakit ataupun yang gimana misalnya. Nah, itu mah baru bisa diganti. Jadi tidak bisa misalnya lagi semifinal misalnya baru nanti rebutannya diganti sama yang nggak bisa. Nah, jadi itu mah cadangan mah intinya mah bilih aya kararapat aya naon mak nyangan duaan bilih keeng misalnya kalau kan tidak bisa diganti dengan sembarang orang. Nah, jadi cadangan itu dipersiapkan untuk itu, Pak. Nya Pak Haji Tony seperti itunya hasil rapat di kabupaten mah. Leres, Pak. Leres bisa. Kemudian untuk pengambilan 9 terbaik itu, nah kita juga akan diskusikan hari ini. Maksudnya kalau dari persepsi saya sendiri ya, kalau kami misalnya yang sudah itu diambil satu regu dari satu putaran, misalnya seputaran 1 A, B, C.
SMP Najahan, misalnya SMP Alfat atau SMP Asyifa. Nah, itu diambil satu tertinggi dari putaran itu, Pak. Jadi diambil terbaik dari putaran itu. Nah, kemudian putaran kedua SMP SMP Bunga, SMP Mawar, SMP Melati, misalnya diambil satu terbaik dari putaran kedua. Nah, jadi kalau itu persepsi pertama saya, jadi tidak ada perankingan, walaupun misalnya di putaran kedua nilainya pada kecil-kecil ya, nilai di putaran pertama yang juara 2 itu nilainya lebih tinggi misalnya. Nah, itu karena kita melihat berbagai aspek ya, misalnya dari satu putaran itu tentu saja standar soalnya disesuaikan kan, satu putaran misalnya putaran 1 dengan 2 bisa jadi tidak seimbang. Kalau satu putaran pasti semuanya seimbang, baik dari soal, challenge, semuanya gitu ya. Jadi diambilnya itu yang terbaik dari satu putaran. Jadi tidak ada perankingan misalnya ini mah 1500 di putaran ketiga, ranking kedua teh nu terbaik di putaran kedua itu hanya 1200, misalkan yang berhak itu yang 1500 di ranking kedua di putaran ketiga, atau yang 1200 di putaran kedua. Nah, ini diambilnya itu yaitu yang terbaik di putarannya, seperti itu Bapak. Kumaha Pak Haji, dah seperti segitunya? Mohon. Mungkin Bu, yang dimaksud oleh Pak Rukmana itu dari 9 yang masuk semifinal itu untuk menentukan yang masuk putaran 1 regu mana saja, yang masuk putaran 2 mana saja, yang putaran 3 mana saja. Nah, untuk menentukan ke tiap putaran itu apakah dengan ambil langsung 1, 2, 3 jadi putaran 1, nah begitu, atau misalkan ada cara lain, misal dengan diundi, begitu maksudnya. Ya, betul, yang itu 9 betul. di satu putaran, ini putaran 1, ini putaran 2, ini putaran 3 gitu. Iya, betul, betul. Bu Dokter. Iya. Kalau itu mah nanti kita akan musyawarah seluruh tim dari pengawas ya, kami yang 5 orang itu kami akan menyeimbangkan Pak, tentunya dengan nilai ya, misalkan teh ieu mah nilainya tertinggi ranking 1 2 3 sagrupkeun. Nah, tentu tidak seperti itu ya. Nah, insyaallah ya Pak Haji Tony ya, kita akan seimbangkan. Nah, misalnya kita akan seimbangkan, misalnya ini di putaran 1 yang tertingginya ini, yang sedangnya ini misalnya. Jadi kita juga akan menyeimbangkan mana yang super, yang middle, mana yang low-nya misalnya. Itu insyaallah akan diseimbangkan Pak. Bisingkan paling terunggu, bukan pintar maksudnya, yang tertinggi semuanya atau kita diadukan teriweh ya. Jadi nanti insyaallah kita akan memilih nilai dari mulai nilai yang tertinggi, sedang, rendah, atau seperti apa, insyaallah akan diseimbangkan. Silakan Bu Lisda akan menambahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin outcam ya, sedang di perjalanan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rukmana, mungkin sedikit menambahkan, betul yang disampaikan oleh Bu Penti, Bu Dokter tadi menyebutkan 9 besar nanti kita akan langsung menjadi peserta semifinal. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Rukmana nanti ketika kita melaksanakan babak penyisihan dimulai dari di jadwal itu pukul 8.30 sampai 9.30 ya, 1 jam. Tapi alokasi waktu hanya 40 menit dalam babak penyisihan. Nah, nanti itu kan dilihat dari kalaupun anak ada yang menjawabnya sama, tapi dilihat dari durasi waktu. Jadi nanti secara otomatis sekitar pukul 10 sudah diumumkan siapa 9 grup atau 9 peserta atau 9 regu yang bisa langsung masuk ke babak semifinal atau putaran berikutnya. Adapun tadi betul sekali kita menentukan putaran yang pertama regu mananya nanti didiskusikan lagi berdasarkan hasil yang sudah ada, nanti terekam langsung di spreadsheet-nya. Mungkin seperti itu Pak Rukmana. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lisda. Boleh dilanjut Bu Dokter? Jadi Pak Rukmana, semuanya ya jangan khawatir, karena Google Form itu kalau pakai sistem itu, pakai aplikasi itu akan tidak ada unsur subjektivitas ya. Pokok nama itu mah objektif, misalnya dari waktu akan terlihat sama nilainya, misalnya nilainya itu misalnya 98, tapi si ini mah lebih cepat, si ini mah lambat. Nah, ini jadi
Bismillah ya, kita akan seobjektif mungkin, tidak ada unsur hal-hal lain ya. Insya Allah itu atas kerja keras siswa-siswi Bapak Ibu semua ya, nanti akan terekam ya, akan valid, akan sahih gitu ya, akan gitu ya, baik dari sisi waktu, dari sisi ketepatan, misalnya bagus tepat tapi dari waktunya lama misalnya, atau ini lebih cepat, ini lebih lambat. Nah insya Allah itu akan nge-ranking sendiri ya, kalau di itu akan nge-ranking sendiri, ranking 1 sampai 9-nya itu insya Allah akan dengan valid, dengan sahih, tidak ada campur tangan kita ya. Nah itu akan meranking sendiri, dilihat dari aspek ketepatan jawaban dan dari sisi waktu. Nah seperti itu. Nah silahkan, ada lagi Pak Haji, mangga. Ada, ya, terima kasih Bu Dokter. Ada nih satu lagi Pak Haji Dudung, mangga Pak Haji Dudung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung bungi Kak Pak Tony Ibu Listawi Kasadayana. Aya sabaraha panginten anu bade taroskeun tabung sapaya terus kawal rugi kumpulis dan perkawis satu di babak penyisihan terkait dengan waktu timing ternyata diperhitungkan, alhamdulillah. Artinya mungkin secara peringkat nanti secara otomatis itu akan melihat dari skor juga dari waktu capai waktu penyelesaian. Yang kedua terkait dengan yang pengambilan 9 besar itu sudah pasti, kemudian pembagian yang dari 9 besar menjadi 3 babak ya, tiga kelompok. Tadi diinformasi oleh Bu Dokter juga Bu Rizda, nanti dibicarakan lagi pada saatnya. Apakah tidak lebih baik kalau misalkan dari sekarang saja kita sepakati bahwa yang 9 besar itu diundi saja, mana dia yang masuk babak 1 sama yang kedua, yang ketiga. Jadi terbebas dari unsur khawatirnya ya kayak tadi kan peringkat 1, 2 tuh ada di babak 1 misalkan kan, kayak itu nggak sebagaimana di unsur Pak Rukmana. Jadi kalau saya mengusulkan lebih baik ya sepakati saja bahwa untuk menentukan yang semifinal yang 9 besar itu kita sepakati udah aja nanti diundi dia, adapun dia pada akhirnya misalkan ternyata peringkat 1, 2, 3 harus berada dalam satu babak, yaitu konsekuensi dari hasil undian mungkin seperti itu, atau mungkin ada cara yang lain mangga, tapi baiknya disepakati sekarang gitu kan, supaya besok tidak ada lagi pembicaraan, pelaksanaannya langsung aja. Jadi untuk menentukan yang dari 9 besar ini untuk ketiga babak ini mana di babak 1, kedua dan ketiga, itu mungkin yang kedua. Yang ketiganya ini mungkin secara teknis saya agak bukan khawatir sih, supaya tidak terlalu banyak menambah energi bagi panitia pelaksana di satu disuruh 5 sekolah. Udah saja mungkin itu tergantung kebijakan dari SMP 1 Cisurupan menempatkan posisi kelasnya, posisi sekolahnya gitu kan. Juga mungkin ini kalau misalkan tanpa regu A, B, nggak apa-apa sih, di penyisihan cukup nama sekolah aja. Jadi nanti di mejanya sudah disiapkan nama sekolahnya, misalkan SMP 1 Bayongbong, SMP apa, sudah. Jadi anak udah tinggal masuk aja gitu, duduk sesuai dengan nama sekolahnya. Itu hanya sekedar saran sih, tapi kalau memang berkeinginan atau memang aturannya harus ada regu, kemudian harus ada pengundian untuk penempatan tempat duduk, ya mangga sih. Cuma kalau secara teknis gitu kan, supaya nanti saya pikir panitia di satu Cisurupan sudah menyiapkan nama-nama untuk masing-masing sekolahnya gitu kan. Ini kan juga ada 55 sekolah, berarti kan harus mau ngeprint 55 nama sekolah, kemudian menempel di setiap meja. Dan itu juga sudah ada kerjaan. Apalagi kalau misalkan nanti, kata Pak Tony tadi, udah aja pada saat registrasi, waduh itu teh lumayan, kalau saya pikir 55 sekolah itu bukan hal yang mudah itu teh. Belum lagi anak mencari di mana mejanya dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah dikasih nama di tiap meja nama sekolahnya, nanti anak tinggal lihat, oh saya di situ gitu, oh saya di situ. Nah itu mungkin sekedar masukan saja, tapi hal apapun juga memang enggak, saya mengikuti dari kesepakatan di pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih Pak Haji. Dipersilahkan maaf Bu Dokter untuk menanggapi. Baik, yang pertama tadi ya, mari kita sepakati saja malam ini ya, bahwa untuk menentukan, kan ceritanya udah diambil nih tertinggi 9 besar. Nah, untuk masuk si A di babak 1, 2, 3, apakah kalau di Pak Dudung ya menyarankan untuk diundi ya Pak, diundi itu mah resiko bade, misalnya kebetulan Iya, 1, 2, 3 itu masuk di babak 1 ya, silakan kita sepakati saja ya. Karena ini Mohon ada, izin Bu Dokter, tidak gimana? setuju kalau diundi mah. Hah? Mohon izin ya, kalau diundi kayaknya tidak setuju, tidak adil. Kalau memang dibuka saran, saya ingin menyarankan yang lain gitu. Ya, silakan Pak. Ada saran yang lain? Kalau seperti di sepak bola saja bagaimana? Misalnya kan kalau sepak bola itu ada babak grup ya, penyisihan sama namanya. Nanti kalau ada juara 1-2 dari grup itu, biasanya juara 1 di grup akan melawan juara 2 di grup lain gitu. Jadi saran saya, kalau nanti misalnya sudah ada 9 nama nih di ranking, bisa kita kelompokkan jadi 3. 1, 2, 3 itu kita sebut atas, 4, 5, 6 itu kita sebut tengah, 7, 8, 9 itu kita sebut katakanlah bawah gitu ya. Nah, misalnya nanti kalau mau diundi boleh, tapi 1, 2, 3 diundi sendiri, 4, 5, 6 diundi sendiri, 7, 8, 9 diundi sendiri. Atau langsung saja ditentukan dari kita sekarang, misalnya 1 melawan 5 melawan 9. 2 melawan berapa? 4 melawan 8. Bisa seperti itu, Bu. Gitu. Izin begitu. Usul saya begitu. Kayaknya itu lebih adil gitu. Jadi perjuangan mereka untuk sampai ke misalnya ranking 1 di penyisihan itu tidak sia-sia gitu. Jadi dia dapat privilege untuk melawan yang katakanlah lebih lemah gitu. Karena dia sudah berjuang, effortnya lebih gede untuk jadi yang pertama gitu. Walaupun belum tentu juga yang ranking 9 itu tidak bisa mengalahkan yang ke-1 gitu. Tapi minimal itu rasanya berkeadilan gitu. Perjuangan mereka di penyisihan bisa dihargai. Terima kasih Bu. Walaupun saya juga belum tahu ya tim saya bakal lolos atau enggak. Tapi minimalnya saya minta kejelasan ini siap, gitu. siap. Terima kasih Bu Dokter. Mohon maaf. Baiklah, ini berarti ada 3 opsi ya. Jadi ini ada masukan dari Pak Rukmana. Tapi Pak Dudung, kalau kita lihat lebih ini ya, lebih bijak yang ini ya, maksudnya kita tawarkan saja kepada semuanya, apakah diundinya ngacak gitu ya, seperti tadi kan Pak Haji misalnya mengusulkan ya, Pak Haji Dudung pokoknya diuji tanpa ada tadi ya secara spesifik. Kalau dari Pak Rukmana mungkin secara spesifik diundi sih boleh, tetapi diundinya jangan ngacak 1-9 ya Pak, tetapi tadi betul Bu Dokter ya. Bagaimana mau begini, kalau menurut saya ya masalah nanti mau ngambil yang sistem undian atau sistem di pertandingan sepak bola, artinya kan yang 1, 2, 3 atau peringkat 1, 2, 3, jadi dia ada di babak 1, babak 2, babak 3 gitu kan baru ya. Kemudian 4, 5, 6 juga ada di babak 1, babak 2, babak 3. Yang penting apapun juga tapi disepakati sekarang gitu maksudnya, supaya besok sudah nggak usah lagi ada diskusi lagi terkait dengan untuk penentuan di masing-masing babak gitu, karena itu kan akan memakan waktu gitu kan, modalnya seperti itu gitu kan. Sehari, Pak. Nah itu kan maraton nih sehari gitu. Silakan langsung saja kita sepakati ya, misalnya tadi Pak, langsung saja kita sepakati sekarang. Berarti yang babak 1 ya, yang babak 1 1, 2, 3. Silakan, langsung saja mungkin Bu, yang nggak usah diundi ya. Saya mau usulnya lebih nggak usah diundi, sekarang aja tentuin Bu. Ya sok atuh tentuin, sok mangga Pak Rukmana. Babak 1 1, 5, 9. 1, 5, 9. Ya, biar jadi peringkat 1 di level 1, peringkat 2 di level 2, peringkat 3 di level 3 gitu. Iya. Babak 1 1, 5, 9, babak 2 babak 2 2 6, 7. 2, 6, 7. Babak 3 3, 4, 8. 3, 4, 8. Nah itu buat usulan saya begitu. Jadi babak 1 1, 5, 9, babak 2 2, 6, 7, babak 3 3, 4, 8.
Iya, Bu. Ya, baik. Seperti itu ya, sebentar saya catat dulu, Pak. Ya. Kemudian tadi ya usulan yang kedua dari Pak Haji Dudung. Jadi nama sekolah saja, nggak usah ada regu. Saya juga tadi membacakannya agak menghulang ya Pak. Jadi nah itu pira oge ianya ngisi Google Form aya regu gitu. Nah, beliau mengusulkan nama sekolah saja, jadi nanti tinggal masuk ya, duduk sesuai dengan sekolahnya. Jadi supaya udah disiapkan ya oleh tim panitia ya, oleh Pak Herdi dan kawan-kawan ya, Pak Haji Apip dan kawan-kawan sudah menyiapkan. Nah, bagaimana seperti itu usulannya dari Pak Haji Dudung? Gimana Bu Rika, Pak Herdi, Pak Haji Apip? Izin menambahkan Bu. Halo. Gimana Pak? Ya. Ya silakan Pak. Mangga, Pak Herdi. Pak Herdi, mangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Haji Dudung tadi. Jadi barangkali supaya tertib saat babak penyisihan, lebih baik panitia sudah menyiapkan meja dengan nama tiap sekolah. Jadi saat dimulai semua utusan dari sekolah masing-masing itu tinggal mengisi meja yang telah ditentukan. Itu untuk babak penyisihan. Lalu yang kedua, terkait apa yang disampaikan Pak Rukmana juga cukup efisien kalau kita bicarakan. Hanya mungkin pembagiannya kalau bisa menjadi 1, 3, 9, 2, 4. Sebentar Pak. Babak 1 berapa apa Pak? 1 3, 9 gitu kan? Ya. Babak 2. Lalu yang kedua 2, 4, 6. Yang berikutnya 4, 6 ya. 2, 4, 3, 5, 8 gitu kan. Tadi 3, 4 itu. Baik. Jadi selang-seling gitu ya. Babak 3 teh namanya teh sabaraha? 3, 5, 8 berarti. 3, 5, 8 ya. 3, 5, 8. Babak 1, 1, 3, 9. Babak 2, 2, 4, 6. Babak 3, 3, 5, 8. Gimana yang mau disetujui, yang atas atau yang bawah? Ada sami-sami kenenya ieu mah Kang. Sami-sami aja begitu. Gimana? Pak Edi eta beberak-bekan kasim kuring mah teh kadangu eta teh kumaha beberak-bekan? Nuhun putus-putus Pak Herdi. Bu, saya ngerebek nah. Abdian jadi jangan. Pak sebentar wes, tapi intinya Pak Haji Tony semua yang sudah disepakati hari ini bisa dimasukkan ke tata tertib atau ke tambahan peraturan sehingga nanti dibacakan oleh pembawa acara saat kegiatan berlangsung. Siap. Untuk hal-hal teknis lainnya diserahkan kepada para pengawas. Siap, itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih Bu Dokter, Pak Haji Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter bisa menambahin Pak Tony, Pak Haji. Ini untuk Pak Haji, kumaha? Untuk babak penyisihan 55 sekolah, yakin kan tidak dalam satu ruangan. Pak Haji Apip mungkin bisa berkonsultasi apakah itu bisa dalam satu ruangan atau tidak gitu kan. Maksud saya, kalaupun misalkan nanti kan tergantung situasi kondisi, artinya menentukannya. Apakah dalam satu ruangan itu bisa berapa regu gitu kan. Padahal kan nanti akan dibagi beberapa ruangan. Nah mungkin kita sepakati bahwa di ruangan manapun sama saja kok, gak ada masalah gitu kan. Toh ini pengisian Google Form, bukan langsung personal tanya. Kemudian soalnya juga sama, berlaku sama sebetulnya. Mau dimanapun juga tetap sama. Tapi mungkin akan kembali ke pihak Pak Haji Apip dari SMP 1 Cisurupan, nanti akan menatanya seperti apa untuk di babak penyisihan. Karena kalau menurut saya untuk 55 regu tidak mungkin dalam satu ruangan. Karena satu mejanya diisi bertiga gitu kan. Artinya kan perlu ada jarak
antara meja yang satu dengan meja yang lainnya gitu kan. Jadi tidak terlalu berdekatan, tidak berdempetan, sehingga ya kita meminimalisir berbagai halnya gitu kan. Nah, maksud saya nanti mungkin bagi semua peserta yang 55 itu pada akhirnya mau di kelompok mana saja, mau di ruangan mana saja, kita terima saja gitu kan. Kita supaya untuk mempermudah kepada tim pelaksana di SMP 1 Cisurupan lah. Mungkin tambahannya itu lagi, tolong ditempel saja nanti di masing-masing ruangan. Di ruangan 1 ini SMP mana saja, ruangan ini berapa SMP mana saja. Itu aja mungkin sudah tambahannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik. Bu Dokter, Baik Pak Haji Apip, ini ada penasaran ya dari Pak Haji Dudung supaya mungkin representatif ya, tidak berdesak-desakan, tidak berdempet-dempetan. Gimana nih yang sudah didesain dari Pak Haji Apip? Mungkin ada sekolah aya kelas nu digemblangkeun saya namanya Pak Haji, walaupun itu hanya sekedar tetapi karena kita kan personilnya terbatas. Gimana Pak Haji? Assalamualaikum. Mangga Pak Haji. Waalaikumsalam. Mangga Pak Haji. Turun Bu. Assalamualaikum. Pertama, menanggapi tadi masukan dari Pak Haji Dudung, betul Bu, untuk menghemat waktu dan mempermudah kerja, sebaiknya itu setiap regu, setiap sekolah udah ada nama sekolah saja Bu ditempelnya tiap-tiap meja itu. Siap. Supaya lebih mudah kerjanya. Saya setuju dengan masukan dari Pak Haji Dudung. Yang kedua, itu rencana kami di SMP 1 Cisurupan, itu saya menyediakan dua ruang kelas Bu yang terbuka itu digemblangkeun Bu. Alhamdulillah, siap. Digemblangkeun itu insya Allah lah masuk 55 regu itu dalam 2 kelas, itu dua ruangan yang terbuka itu. Iya. Kemudian kalau mungkin ya karena dua ruangan yang terbuka, kemudian ada pintunya 2, mungkin akan dikasih nama-nama sekolah yang masuk di pintu yang mana itu, mungkin dikasih nama itu sekolahnya. Siap. Ya, jadi kemungkinan saya akan menata ruangan itu, termasuk mudah-mudahan sampai dengan kursi penonton itu Bu. Ya, insya Allah saya dengan tim dengan rekan-rekan besok mulai menata ruangan, dan juga mungkin kalau ada waktu dari tim Dinas Pendidikan minta dipantau, mungkin nanti ada yang kekurangan dalam penataannya akan dirubah satu juga itu ya. Saya kira untuk sementara untuk tempat insya Allah 2 kelas yang terbuka akan disiapkan di SMP Cisurupan itu Bu. Ya. Terima kasih. Jadi dalam 2 ruangan yang terpisah Pak Haji Apip? Enggak digabung Pak. Gabung kan ada 2. Digemblangkeun Pak Haji, digemblangkeun. Oh, siap. Digemblangkeun. Digemblangkeun Bu. Siap. Nah, itu lebih memudahkan kerja kami juga ya. Alhamdulillah sudah ada kelas yang representatif ya Pak Haji Apip, jazakumullah khairan. Jadi 2 kelas digemblangkeun, panjenengan nanti kan ada informasi-informasi. Tadi juga ternyata linknya tidak langsung dikasih ya. Berarti harus melihat ke Smart TV kan, misalnya ini kodenya sekian, linknya begini. Nah, itu tentu saja yang di belakang yang kelas kedua mungkin kalau bisa ada itu lagi ya, infokus lagi untuk kelas kedua ya Pak Haji. Ya, insya Allah bisa Bu. Ya, jadi tidak hanya di ruang utama yang depan, tetapi di ruang kedua juga disiapkan karena nanti akan melihat ya segala halnya ke Smart TV itu. Iya. Nah, baik. Atas mainkan kawarnya Pak Haji. Nah, silakan ada lagi untuk kelancaran kita. Silakan masukan. Pak Haji, atas Pak Haji Dudung atas. Atas cekap atur nuhun. Mangga jadi Ibu Lisa. Oh. Pak Haji Dudung harus saya ayo wae. Besok itu Pak Haji Apip. Mangga Ibu Lisa, ngacung. Baik. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Apip dan juga tim yang lainnya. Alhamdulillah sudah terjawab ya
ada 2 kelas yang sudah sudah sesuai gitu ya, digemblangkeun saurnanya. Insyaallah mudah-mudahan tiasa menampung 55 sekolah. Kalau berdasarkan kemarin hasil rakor kita sebelumnya ya Bu Dok, ada 1 kursi itu untuk di babak penyisihan 1 kursi 1 meja 3 kursi seperti itu ya. Mudah-mudahan juga bisa nanti disesuaikan. Kemudian Insyaallah. Kemudian untuk berikutnya juga jangan khawatir kepada para guru pembimbing semuanya. Insya Allah tadi juga sudah sudah dirancang kami dari bagian kepanitiaan di semua sudut. Insya Allah kami hadir di tengah-tengah para peserta. Kalau ada kendala, insya Allah nanti akan kami atasi sama-sama. Nah, betul sekali tadi Google Form akan dibuka secara serentak sekitar setelah beres kegiatan pembukaan secara langsung, dan dipastikan anak itu sudah masuk dulu ke link dan akan melaksanakan simulasi dulu terlebih dahulu ya, sebelum langsung pelaksanaan soal untuk mengerjakan 30 soal. Kemudian di sana juga nanti setelah kami berikan password, anak bisa langsung. Jadi sistemnya kami tidak akan langsung memberikan password sebelum anak-anak sudah dalam tahapan yang sama seperti itu. Jadi dimulainya di waktu yang sama. Mungkin itu tambahannya Pak, atau mohon. Baik, terima kasih Bu Lisda atas penambahan informasi. Boleh yang masih penasaran ya, Bu Dokter, yang masih penasaran disilakan. Penasaran. Oh, pamitaya alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan tadi di penyisihan ada pemberian nama gitu ya, ada pemberian nama. Tadi ada nama regu, kemudian nama sekolah dan kecamatan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu tidak ada penamaan regu begitu ya. Yang saya konfirmasi itu adalah tidak ada nama regu, karena di situ tinggal klik ketika saya konfirmasi ke bagian IT kabupaten, jadi hanya tinggal mengklik di dalam nama itu, mengklik nama sekolah dan kecamatan begitu. Jadi tidak perlu ada pemberian nama regu. Kemudian untuk link tadi sudah disampaikan itu akan diberikan kepada koordinator dan nanti oleh tim IT akan ditayangkan di proyektor begitu ya, untuk disalin oleh siswa. Itu mungkin informasi tambahan tadi. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri, kalau ada yang masih penasaran, Bu Dokter masih ada yang perlu disampaikan lagi? Enggak, jadi begini, jangan khawatir nanti ya, karena mungkin kalau yang sudah misalnya memang ada kendala ya anak itu, misalnya apakah nggak support HP-nya atau entah banyak ya, insya Allah kami dari tim pengawas dan dari tim panlok ya, panitia lokal di sana sudah disiapkan, misalnya sayap kanan siapa yang mendampingi ketika ada trouble, misalnya sayap kiri siapa ya, Pak Haji Tony sudah ditentukan ya, misalnya udah. Dari 5 sekolah ini 1 pendamping untuk ya kita berbagi tugas, misalnya yang belakang, yang kanan kiri. Nah mungkin nanti juga bisa ada bantuan ya supaya lebih banyak lagi, misalnya Pak Haji, supaya yang tim pendampingnya misalnya kan lumayan, misalkan tengah bantosan hiji sekolah teh lamin ingat saja dari Pak Haji Apip ataupun dari tim Satkorwil ataupun koordinator ya, nanti yang membantu teknis, maksudnya teknis bilih aya sesah lebet mah bisi kumaha maklum hari hamanya sok aya wae geuninganna. Insyaallah kami sudah menyiapkan yang mendampingi secara teknis supaya untuk kelancaran Bapak putra-putri atau siswa-siswi Bapak Ibu semua. Nah mungkin sambil kita juga kan ada grup WhatsApp-nya ya, misalnya ada grup itunya, silakan saja kalau tidak ada kepikiran hari ini untuk kelancaran kita bersama ya, untuk mensukseskan LCC ya Rayon 6 ini. Alhamdulillah kalau dilihat secara jumlah itu 55 paling tinggi ya, tetapi kalau dilihat persentase memang kita masih jauh. Kita kan ada 84 ya Pak Haji Tony ya di rayon atau satu rayon ya. Ada 84 ya. Itu berarti 84 kirangan 55 sabaraha sakola deui nu teu ngiring teh 29 ya. Nah, masih ada 29 lagi sekolah ya yang belum berpartisipasi. Mudah-mudahan di semester berikutnya, karena ini kata Pak Bupati 1 tahun itu 2 kali Bapak Ibu.
Nah, kita sukseskan saja, kita dukung, kita niatkan saja karena Allah untuk meningkatkan mutu murid-murid kita supaya lebih termotivasi dalam belajarnya, lebih terbuka lagi, melihat, saling menginspirasi. Oh, melihat nih SMP ini begini, oh ternyata luar biasa ketika menjawab begini-begini, supaya lebih bersemangat lagi, termotivasi lagi, lebih serius lagi dalam belajar. Kita niatkan saja karena Allah ya, ajang ini supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih meningkatkan lagi ya kualitas belajarnya murid-murid kita. Kan aya nama muridnya karena misalnya masih agak-agak malas-malas ya, tidak ada ujian nasional secara itu, tidak ada itu ya, sehingga belajarnya itu kurang termotivasi gitu ya. Mudah-mudahan inspirasi dari Bapak Bupati ini kita sambut baik, kita sukseskan, kita laksanakan sedemikian rupa, dengan tentu saja diniatkan karena Allah ya, supaya betul-betul bernilai pahala untuk kita semua, untuk murid-murid kita, untuk orang tua. Nah, bismillah lillah kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan rezeki ya untuk berangkat dari rumahnya masing-masing ke tempat itu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja saya sebagai koordinator wilayah 6 ya dalam hal SSI ini. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter yang sudah memaparkan dan berdiskusi. Untuk hasil diskusi yang tidak tercantum di dalam materi tadi, mungkin ada beberapa. Yang pertama tentang sistem cadangan. Itu cadangan hanya diperbolehkan apabila ada hal-hal di luar di luar rencana kita misalnya gitu ya. Tidak bisa diganti pada saat sedang berlomba. Kemudian yang 9 regu itu diambil dengan pemetaan kelompok 1 itu nomor ranking 1 7-9, kemudian kelompok 2 ranking 2 4 dan 6, kemudian untuk kelompok 3 ranking 3 5 dan 8 ya, hasil kesempatan barusan. Kemudian untuk tempat duduk sudah disiapkan oleh panitia dengan nama sekolah. Kemudian untuk tempat juga ini sudah disiapkan 2 ruangan, dan di ruangan akan dicantumkan nama-nama sekolah masuk di ruangan mana, seperti itu. Kemudian insya Allah hal-hal hasil diskusi barusan ini akan dimasukkan ke dalam tata tertib, karena di dalam tata tertib memang ini belum tercantum gitu ya. Itu rupanya yang bisa kami simpulkan atas usulan-usulan hasil diskusi barusan. Dan mudah-mudahan ini pada waktunya hari Selasa berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila tidak ada lagi, dan kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Itu Pak Ketua Satkorwil bilih bade ayeuna Pak Muh bade ngadugi ke naon ya ka kabin. Oh siap mangga ya. Ada Pak yang disampaikan Ketua Satkorwil. Bapak Ketua Satkorwil. Setelah acan ditutup, mangga. Acan ditutup. Hatur nuhun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Satkorwil, intinya tadi pagi sudah berkomunikasi dengan Pak Haji Apip. Insya Allah besok saya ke SMP 1 Cisurupan, dan untuk itu segala sesuatu ini akan disampaikan di grup gitu ya. Yang mudah-mudahan intinya kita berharap acara pada hari besok bisa berjalan dengan lancar. Dan itu juga kami tentunya mengharapkan mungkin masih kena ada waktu ini buat khususnya di SMP swasta sudah di-share beberapa kali. Kalau barusan kita lihat sudah ada 29 kalau tidak salah terakhir, yang mudah-mudahan bisa bertambah lagi Bu ya, gitu saja mungkin. Ya, terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan kita pada waktunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih kepada semua pihak, kepada Bu Dokter, kepada Pak Haji Tony semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, Pak Haji, atas